Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum binafsin bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak hentinya selalu mengingatkan kepada jamaah sekalian agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita semua bisa berkumpul di pesantren Islam modern Sohwatul Isad ini. Salawat serta salam tak lupa saya berikan dan curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta sahabatnya yang rela mencucurkan darahnya demi menegakkan nama agama kita, yakni agama Islam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada sandaran yang pantas kita sandari selain bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sandaran yang lebih nyaman, lebih lembut dan lebih pantas kita sandari selain bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita semua bertanya-tanya, apa sih itu bersandar kepada Allah? Bersandar kepada Allah adalah sikap menyerahkan semua diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa Allah lah yang maha sempurna, maha menguasai, maha menciptakan, lagi maha mengurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang maha hidup, lagi maha menguasai para makhluknya. Adapun kita sebagai makhluknya diberikan dua pilihan dalam hidup ini, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan sudah kami ilhamkan di hati manusia yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jadi, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita saja yang memilih mana yang baik dan yang mana yang buruk di hidup kita ini. Kalau kita berbuat baik, marilah kita senantiasa bertakwa dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga marilah kita senantiasa menjauhi larangan-larangannya. Adapun jikalau kita berbuat buruk, janganlah kita menyalahkan orang lain, karena perbuatan buruk itu berasal dari diri kita sendiri. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberikan contoh di dalam hidup ini tentang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini, jikalau kita bersandar kepada yang lain, itu sama saja kita bersandar kepada kursi yang sangat nyaman di dunia ini. Jadi kita akan terus bersandar kepada kursi tersebut. Jadi kita akan takut kehilangan kursi itu. Seperti itulah kehidupan orang-orang yang panik di dunia ini, karena hanya bersandar kepada jabatannya, kepada hartanya, kekuatan fisiknya, dan bersandar kepada sandaran-sandaran lainnya. Padahal sandaran-sandaran itu sangat mudahlah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambilnya. Jadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau jabatan kita diambil, harta kita diambil, kekuatan fisik kita diambil, janganlah kita takut, karena itu bukanlah jaminan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Dan terkadang jabatan kita, harta kita itu dapat menjerumuskan kita ke dalam hinaan. Tak banyak orang-orang di luar sana yang memiliki jabatan yang tinggi, namun mereka terhina sendiri karena jabatan tersebut. Akibatnya, mereka akan senantiasa mengamankan jabatannya serta tidak ingin kehilangan jabatan tersebut. Dan juga, jikalau kita bersandar kepada jabatan kita, juga harta kita, kita terkadang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita baca setiap salat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan.
Sebelum saya menutup ceramah saya ini, saya akan membawakan sebuah kisah pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitu kisah Qarun yang ditenggelamkan bersama harta-hartanya ke dalam bumi. Disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Qarun adalah salah seorang dari sepupu Nabi Musa alaihi salam. Dan pada zaman itu, Qarun adalah orang yang paling miskin pada zaman itu. Dan dia meminta doa kepada Nabi Musa agar diberikan kekayaan begitu melimpah. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar Qarun diberikan harta yang begitu melimpah. Lalu doa Nabi Musa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Qarun diberikan harta yang begitu berlimpah. Tapi sayangnya Qarun lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala karena harta yang diberikan kepadanya. Pada suatu ketika, rumah Qarun didatangi oleh dua orang pemuda yang ingin meminta zakat kepada Qarun, tetapi Qarun malah menolak dan mengusir dua pemuda tersebut. Dan Allah pun marah dan murka kepada Qarun, dan Allah pun memberikan azab kepadanya berupa ditenggelamkannya lah Qarun bersama harta-hartanya. Kisah Qarun ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 81 yang berbunyi, "Faqasafna bihi wa bidarihi al-ard, fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin." Yang artinya, dan kami tenggelamkanlah Qarun bersama rumah-rumahnya dan tiada yang dapat menolongnya, dan tiada ia bersama orang-orang yang dapat menolongnya. Dari kisah Qarun ini kita dapat menyimpulkan, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, tetapi jikalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja dengan sia-sia, dan itu akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.